Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Birrul Walidain, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dari kelas 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hakikat dakwah, yang mana dakwah di sini mempunyai beberapa sifat yang mendasar. Nah, sifat yang pertama adalah sifat kefitraan manusia. Jadi pendakwah di sini adalah mengajak umat manusia untuk kembali ke fitrahnya, baik mengajak kepada umat non-muslim atau kepada umat muslim. Nah, sedangkan mengajak kepada umat non-muslim itu adalah mengajak untuk beriman kepada Sang Maha Kuasa. Sedangkan ajakan kepada orang muslim adalah untuk meningkatkan atau lebih meyakinkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat yang pertama adalah bersifat mengajak manusia kepada jalan yang fitrah. Karena pada dasarnya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan, yang baru dilahirkan itu dalam keadaan suci. Nah, entah nantinya jadi Nasrani, Yahudi, kafir, jadi orang baik atau orang buruk, itu terserah orang yang mendidiknya. Jika orang yang mendidik untuk mengajak kebaikan, maka insya Allah manusia itu akan menjadi baik. Nah, sedangkan sifat yang kedua adalah sifat persuasif dan edukatif. Bersifat persuasif di sini adalah segala upaya yang dilakukan oleh pendakwah untuk mempengaruhi masyarakat dalam mengerjakan hal-hal yang baik atau menjalankan syariat Allah. Sedangkan sifat edukatif di sini adalah pendakwah itu selalu berusaha untuk mendidik masyarakat menjalankan syariat Allah atau mengerjakan hal-hal yang baik. Nah, perlu diingat, pendakwah itu dilarang untuk memaksa para masyarakat. Kenapa dilarang memaksa? Karena sifat yang ketiga dari pendakwah di sini adalah sifat kebebasan. Di sini ada dua. Pendakwah mempunyai kebebasan, sang mad'u juga mempunyai kebebasan. Nah, pembebasan yang dimiliki oleh sang pendakwah adalah dia bebas menyampaikan hal-hal baik kepada umat manusia, baik itu Nasrani ataupun orang non-muslim atau orang muslim. Dia bebas menyampaikan kebaikan. Nah, sedangkan kebebasan yang dimiliki oleh mad'u atau audien, kebebasannya itu ada dua. Yang pertama, dia itu bebas, boleh menanggapi atau menerima apa yang disampaikan oleh pendakwah. Jadi mereka itu mempunyai kewenangan menerima atau tidak. Yang kedua adalah para audien itu akan terbebas dari jalan kesesatan. Kenapa? Karena yang namanya pendakwah itu pasti menyampaikan hal-hal yang baik. Kalau menyampaikan hal-hal yang buruk itu namanya bukan pendakwah, akan tetapi provokator. Nah, sifat yang keempat di sini adalah sifat kasih sayang. Kenapa sifat yang keempat kasih sayang? Karena pendakwah di sini mempunyai sifat saling menghormati antara satu dengan yang lain. Dan pendakwah itu akan menyampaikan pesannya dengan lemah lembut. Nadanya itu akan sesuai dengan apa yang disampaikan. Jika yang disampaikan itu berupa peringatan atau ancaman, maka dia akan menyampaikan dengan nada yang lebih tinggi. Dan jika itu menyampaikan ajakan, maka dia akan menyampaikannya dengan nada yang lebih rendah. Nah, sifat yang terakhir adalah sifat perdamaian. Pada umumnya semua agama itu pasti memiliki yang namanya pendakwah. Dan pendakwah di sini fungsinya adalah mencari
perdamaian antara satu dengan yang lain. Rasa perdamaian itu akan timbul apabila sifat yang 4 tadi terlaksanakan. Yang mana sifat saling menghormati, sifat kasih sayang, sifat edukatif dan persuasif. Maka terakhirnya akan timbul rasa perdamaian. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, semata-mata itu karena kebodohan saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu murni karena ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.